Hit 'em up! Oh my gosh. Awal kisah, Shin berlokasi di rumah sakit, yang dimana scenes ini merupakan terusan dari film sebelumnya. Psikopat badut atau art clown yang gagal diotopsi oleh si dokter akhirnya berhasil bangkit kembali. Si dokter yang sudah tua kaya berusaha untuk memanggil bantuan polisi melalui telepon. Namun karena si dokter yang sudah tidak berdaya, akhirnya dirinya pun dibunuh oleh si badut hingga modar semodar-modarnya. Beres dengan si dokter, si badut yang melihat pakaiannya kotor pun akhirnya langsung otw gaskeun ke tempat laundry kiloan untuk membersihkan bajunya. Sang laundry yang sudah lelah gawe seharian, dirinya tidak sadar bahwa ada badut psikopat yang datang ke tempatnya. Dengan santuinya, si badut mencuci pakaian yang sudah berlumuran darah sembari membaca koran di depan mesin cuci sambil seserian tanpa sebab. Dan di saat doi sedang santuy membaca koran, dirinya melihat seorang badut kecil yang kita sebut saja dia si bocil, wah. Yang dimana si bocil ini akan menjadi bestie psikopat badut di dalam film ini. Di tengah si bocil dan si badut psikopat sedang bermain pok ame-ame, Kang Laundry yang sudah gugah bobo melihat si badut yang sedang bermain sendirian, yang dimana rupanya si bocil tidak dapat terlihat oleh orang lain dan hanya bisa dilihat oleh anak-anak indie, wah. Di sisi lain, baju psikopat yang sudah bersih dari noda darah, dirinya langsung bersiap untuk berburu janda di tengah dinginnya malam. Dan dirinya tak lupa untuk ngekill si abah Laundry dengan gagang pel yang nanclep di kepalanya. Kemudian Shin berpindah ke sebuah keluarga janda yang beranggotakan, yaitu Sienna atau kita panggil saja dia Anna, Jonathan atau kita panggil saja dia si John, dan si bunda janda yang kita panggil saja dia Bunda Lilis. Di tengah keseruan perayaan Halloween, Anna dan si John berencana untuk membuat kostum Halloween mereka sendiri, yang dimana Neng Anna membuat kostum Valkyrie, dan si John berencana untuk cosplay menjadi badut psikopat atau art clown. Dan tak lupa juga, Anna membuat sayap dan menggunakan pedang keramat yang berisikan kodam sapi milik ayahnya. You know, you're almost as good as him now. It's too late to get another costume. Si John yang terobsesi dengan badut psikopat, dirinya mencari berita tentang kasus tahun lalu, yang dimana terdapat 9 korban yang berhasil dibunuh oleh badut psikopat. Dan Mang Badut itu sendiri berhasil dikill oleh korban terakhirnya, namun jasadnya tidak pernah ditemukan oleh polisi dari Polsek Cimahi. And he found you cutting the heads off. Singkat cerita, Anna yang sedang berbahan sambil nonton TV, dirinya kasarean, wak. Dan Neng Anna bermimpi dirinya berada di sebuah kafe badut yang penuh dengan keceriaan. Anna yang sedang bermimpi dirinya masuk ke dalam acara TV yang dia tonton sebelum tidur, wak. Dan alangkah terkejut dan juga ruasnya Anna ketika melihat badut psikopat yang datang ke dalam mimpinya. Anna yang ketar-ketir hanya bisa terdiam dan si badut memberikan hadiah ke setiap orang yang ada di sana, wah, termasuk Anna itu sendiri. Anna yang diberi hadiah kue cacing langsung melemparkan hadiah itu ke lantai dan tanpa diduga tempat itu pun menjadi kacau seketika. Anna yang sudah tua kaya, dirinya berhasil mengambil pisau kodam sapi milik ayahnya dan berhasil menangkis serangan api dari si badut psikopat itu, wah. Dengan adanya kejadian itu, tanpa disangka kamar Anna juga ikut kahuruan dan berhasil membakar sayap yang sudah Anna buat dengan susah payah, bro. Keesokan harinya, Anna pergi ke tempat aksesoris Halloween untuk membeli sayap baru. Namun alangkah ruasnya Anna ketika terdapat badut psikopat di tempat itu, bro.
Ana yang ketar-ketir dirinya langsung OTW ke kasir untuk membayar sayap miliknya sambil diikuti oleh badut psikopat yang terus mengikutinya. Mang kasir yang kesal dengan tingkah laku badut psikopat pun memarahinya dan Neng Ana pun berhasil selamat dari gangguan badut psikopat itu, bro. Namun sayang untuk Mang kasir, karena dirinya sudah membuat doi marah, nyawa Mang kasir pun harus modar di tangan psikopat badut yang langsung membantainya di sana. If you're gonna put that in your mouth, you gotta pay for it. Pada keesokan harinya, tepatnya di kampus, Ana menceritakan kejadian semalam kepada kedua bestinya yaitu Ellie dan juga Brooke. Melihat Neng Ana yang ketar-ketir, kedua bestinya itu pun berusaha untuk menenangkannya. Sienna, talk to me. What's going on? Piece of shoe. You okay? Sienna? Sepulangnya dari kampus, si John menjelaskan kepada Ana tentang buku sketsa milik ayah mereka, yang dimana secara tidak langsung, apa yang ada di dalam isi buku itu sama persis dengan yang Ana dan juga si John alami. Dan pada akhir halaman buku itu, terdapat spoiler bahwa Ana lah yang akan membunuh dan mengakhiri teror badut psikopat ini, Wak. Dan si John juga menjelaskan bahwa dirinya juga berhasil bertemu dengan badut psikopat dan juga si bocil kematian di sekolahnya. Di sisi lain, rupanya psikopat badut berhasil datang ke rumahnya Ellie. Di sana Mang Badut berusaha untuk meminta permen Halloween dari rumah Ellie. What are you doing here? Ellie menolaknya dengan halus pada awalnya, karena permen ini hanya untuk para bocil FF cenah guys. Namun karena si badut yang terus kekeh ingin permen dari Ellie, akhirnya Ellie pun memberikannya dengan kasar, Wak, dan membuat Mang Badut itu pun sakit hati dan pergi meninggalkan Ellie. I can't give you anything. Here. Happy Halloween. Come on. Pada malam harinya, Mang Badut yang dendam kepada Ellie, dirinya pun berhasil membobol pintu belakang rumah. Dan di saat Neng Ellie lengah, Mang psikopat badut pun langsung membantai Ellie dengan cara mencincangnya hingga membuat saya dan juga Anda pun dibuat enak melihatnya, Wak. Di tempat lain, Ana yang sudah siap dugem dengan kostum andalannya, bersiap untuk OTW gasken ke pesta Halloween bersama Brooke. Ana yang jomblo dan cicingeun pun akhirnya dicekokan amer cap abah oleh Brooke dan juga doinya yang bernama Jeff. Sedangkan Ellie yang sudah dicincang akhirnya tidak bisa datang ke pesta Halloween, dan kepalanya langsung disulap menjadi mangkok permen oleh badut psikopat itu, bro. I like it. Si John yang masih di bawah umur, dirinya hanya bisa dikerem dalam kamar oleh Bunda Lilis sambil mengkhawatirkan teror badut psikopat yang mengancam kakaknya yang sedang party haram di luar rumah. Si John yang sudah menjelaskan semuanya kepada Bunda Lilis tentang teror badut psikopat, dirinya tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh si John. Hingga pada akhirnya, si John yang sudah rungsing berdiam diri di rumah akhirnya kabur dari rumah sambil berkata kasar kepada Bunda Lilis. Jonathan! Jonathan, you get back here! Jonathan! Si bunda yang khawatir dengan anak bungsunya itu berusaha mengejar si John dengan mobil yang ada di garasinya. Namun tidak disangka, Wak, mobil yang ada di garasinya sudah diacak-acak oleh si John. Oh my God! Melihat hal tersebut, Bunda Lilis yang gede ambak pun dengan sabar mencuci mobilnya dengan menggunakan sunlight. Namun alangkah terkejutnya Bunda Lilis ketika akan membersihkan kaca dari mobil itu, terlihat badut psikopat yang sudah duduk santuy di dalam mobil sambil menembakkan shotgun ke arah Bunda Lilis. Kemudian scene berpindah ke Neng Ana. Di tengah asiknya Ana yang sedang party, dirinya melihat bocil psikopat yang melihat ke arahnya, yang membuat Neng Ana pun auto ketar-ketir, bro. Si John yang kembali balik ke rumah, dirinya terkejut melihat Bunda Lilis yang sudah modern. Dirinya juga bertemu dengan Mang Badut psikopat yang langsung menculiknya. Brooke yang kecewa dengan Ana yang sudah mengecaukan pesta, dirinya membawa Ana pulang. Namun di tengah perjalanan pulang, Ana ditelepon oleh si John yang bilang bahwa dirinya diculik ke sebuah karnaval tua oleh badut psikopat. Dan tidak disangka, bro, panggilan itu merupakan pancingan dari bocil psikopat yang bisa menirukan suara si John. I don't know what else to do. I can't call mommy. What's wrong with you?
Sebagai kakak yang baik hati dan rajin dugem, Anna langsung OTW ke tempat itu bersama Brock dan juga doinya. Di sana Anna menyuruh Brock dan doinya untuk berjaga di mobil, sedangkan dirinya akan masuk ke dalam karnaval tua sendirian untuk menemukan si John. I'm gonna go look for him. Di tengah kegabutan menunggu, Brock dan doinya malah asik menghirup gula donat di dalam mobil, wah. Dan di saat si Jeff kebelat ngompol, dirinya langsung disunat oleh badut psikopat hingga ngefly ke alam barzah, bro. Brock yang melihat doinya disunat 2 kali, dirinya pun ketar-ketir, wah, dan akan menjadi korban pembunuhan selanjutnya. Namun rupanya, Brock berhasil menahan serangan dari Mang Badut dan berhasil lari meminta pertolongan dari Anna. Anna yang mendengar teriakan dari Brock, dirinya sudah terlambat karena Brock sudah modar duluan oleh psikopat badut yang berhasil membunuhnya. Dan sekarang giliran Anna dan si John lah yang harus berhadapan melawan psikopat badut dan juga bocil kematian. Pergelutan pun berlangsung alot, wah, yang dimana Anna dan Mang psikopat badut yang temodar-modar pun saling bertahan satu sama lain. Hingga pada akhirnya, karena psikopat mah kuat, Neng Anna yang sudah tertusuk peso hoda milik ayahnya pun harus kalah dan jatuh ke dalam lubang kematian yang berisikan air. Namun karena Anna adalah titisan God of War, dirinya pun berhasil hidup kembali dari kematian dan langsung ngekill psikopat badut dengan peso hodam sapi milik ayahnya, wah. Dan berhasil membuntungkan kepala si badut dari tubuhnya. Dan Anna berserta si John pun berhasil selamat. Sungguh sangat teramat meng-God of War-kan sekali, wah. Di akhir film, scene memperlihatkan bahwa psikopat badut lahir kembali dari seorang wanita buruk rupa di sebuah RSJ. Dan tamat, guys. Hey, yo, gimana filmnya, guys? Menurut gue pribadi, film ini tuh memang film paling edan tahun ini, wah. Karena adegan sadisnya nggak tanggung-tanggung, jir. Tapi untuk endingnya, aduh, kok kayak God of War ya, jir. Jadi aneh gitu, bro. Tapi BTW edan lah pokoknya sama film ini, bro. Dari Terrifier 1 sampai Terrifier 2 recommended banget buat kalian tonton, guys, untuk para pecinta film psikopat. Oke, mungkin cukup sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, bro. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak, bro. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.